Selamat siang, perkenalkan nama saya Edil Burgasanul, NIM 20030300079, kelas C semester 1, jurusan Sosiologi. Baik, saya akan mempresentasikan hasil review buku saya yang ke-6 tentang peradaban dalam krisis, karya James Henkins. Bab 1, Peradaban dalam krisis. Humanisme dan Renaissance Italia lahir dari rasa kehilangan yang mendalam. Itu muncul dari kesadaran sejarah jenis baru yang dianut oleh sastra laki-laki yang baru akan kemuliaan yang lenyap dan penghinaan sebelumnya. Roma dan Italia pernah menguasai sebuah kekaisaran yang luas, yang terbesar dan terlama hidup. Mereka percaya dunia yang pernah dikenal, menyerap yang terbaik dari apa yang dimiliki orang Yunani untuk ditawarkan. Orang Italia telah membangun peradaban di luar biasa berdasarkan kebajikan militer, hukum umum, dan bahasa yang sama. Yang pertama, peradaban Romawi. Kaum humanis abad ke-14 mengenang kejayaan Roman karena monumen sastra yang telah dilestarikan selama berabad-abad berbarisme. Ditulis dengan tinta pada kulit yang binatang kering, sejarah, puisi, pidato, surat, dan dialog osopical. Mereka juga bisa melihat kebesaran Roma dengan mata mereka. Yang kedua, kebajikan politik yang telah membawa air ke populasi yang sangat besar. Dari waktu ke waktu, mereka akan mengali patung, permata berukir, koin, monumen, penguburan, fragmen, arsitektur, dan tulisan suci, dan peninggalan kuno lainnya. Secara diam-diam, mengungkapkan kefanaan lama, bersaksi tentang dunia kekayaan dan keterampilan artistik yang sudah tidak ada lagi. Yang ketiga, peradaban dalam krisis. Tetapi juga adat istiadat, ritual, seni plastik, musik, teater, dan pidato. Peserta dalam sebuah padiema mungkin berusaha untuk mengubah struktur profesional, politik, atau ekonomi sintetis yang mengatur status penghargaan sehingga dapat mendorong moral yang ingin perubahan. Yang keempat, politik kebajikan. Penulis Kristen awal lain seperti Origen dan Lactantius memanfaatkan secara luas barisan sastra dan filosofis karir, sambil mengklaim bahwa kepercayaan Kristen memiliki menggantikannya. Yang kelima, peradaban dalam krisis. Mediterania dalam konteks ketidakpercayaan lama Kristianti, kebudayaan pagan, dan usaha yang tidak mudah dan sedikit demi sedikit untuk menyesuaikan disiplin kafir dengan menggunakan Kristen tanpa seperti yang dikatakan Santo Basil dari Caesarea, menyerahkan kemudi pikiran kita. Yang keenam, politik kebajikan. Diceritakan dalam volume ini karena dialah pendiri sebenarnya dari Renaissance Humanisme, paling orang yang relektif dan pandai berbicara pada masanya. Yang ketujuh, di mana kota Paris yang meskipun selalu kalah dengan ketenaran dan hutang banyak untuk fiksi penghuninya, tidak diragukan lagi pernah menjadi tempat yang bagus, di mana adalah kerumunan siswa, kegembiraan universitasnya, kekayaan kota Sens, hiburan dari mereka semua. Bukan benturan argumen yang terdengar di sana kecuali peperangan. Yang ketujuh, kelapan politik kebajikan. Penyebab krisis. Itu adalah analisis Bernard tentang penyebab yang mendasari keruntuhan susunan Kristen. Pertama kali terbuka untuk melihat visinya tentang jalan menuju reformasi politik. Yang kesembilan, peradaban dalam krisis. Karakter yang berubah dari orang-orang berbarbar, hilangnya kebajikan sipil, kerugiannya kesalehan sejati yang penyimpangan bahasa dan pendidikan ini, kemudian menjadi lebih dalam menyebabkan kemunduran susunan Kristen. Yang ke-10, politik kebajikan. Dalam hukum zaman itu adalah
banteng pembelajaran banyak sisi, dan kefasihan celestial. 18 dari puncak siklus, morality studi, hukum telah turun ke kondisi masih mulia di awal yang akhir pekerjaan. Ketika itu berhasil, hanya melalui pengetahuan telanjang tentang hukum dan berkembang dengan sempurna. Bab 2, politik virtu, kepatuhan dan legitimasi. Mengapa warga negara harus memenuhi pemerintahan mereka? Banyak orang saat ini mungkin agar saya tidak ditangkap dan didenda atau dipenjara. Mereka menurut takut kekuasaan pemerintah. Mempertahankan legitimasi merupakan tantangan abadi bagi semua pemerintah, tetapi tetap menjadi sangat akut ketika pemerintah perlu memaksakan diri pada yang baru populasi. Subjek atau ketika ikatan sosial terbelah oleh faksionalisme. Tapi tentaramu telah mengalahkan musuh-musuh mereka dan melakukan suatu wilayah. Pertama, politik kebajikan. Negara baginya lain adalah monarki, diperintah oleh pangeran. Kaum humanis menggunakan kata prince atau pangeran untuk menerjemahkan signo tertuan, tepatnya untuk menghilangkan masalah legitimasi. Yang kedua, politik kebajikan. Keadilan bukanlah hak atau hak seperti yang diyakini kebanyakan orang hari, tetapi komitmen pribadi untuk memberikan sesama warga yang pantas dapatkan bahwa warga negara lebih miskin atau lebih lemah dari diri sendiri. Yang keempat, teologi skolastik dalam tradisi Aristotelian seperti Thomas Aquinas, Giles, dan Romo memiliki akses ke cara berpikir yang berbeda tentang pemberna kekuatan politik. Dan ini membawa kita selangkah lebih dekat dengan humanisme. Yang kelima, politik kebajikan. Kepatuhan sukarela yang hanya dapat dibangun dalam hal manfaat yang fides untuk yang diatur. Politik kebajikan. Ungkapan politik kebajikan seperti yang akrab dengan etika filosofi modern akan mengenali, dimaksud untuk mengingat istilah etika kebajikan. Cara berpikir baru tentang politik. Politik moralitas dengan demikian tidak pernah hanya sebagai program untuk reformasi elit politik. Itu merupakan cara berpikir yang sama sekali tidak baru tentang politik seperti dari Paideoma. Pada contoh pertama, kebangkitan pendidik karakter Gunotia. Bab 3. Apa republik dalam saksi Renais? Konsep kebudayaan negara. Tidak jelas bahwa gagasan humanis Italia tentang para negara adalah tema yang pertimbangan. Bagi gagasan modern tentang negara muncul adalah bagaimanapun pusta tema utama dari fondasi agung pemikiran. Bab 4. Menjatuhkan tirani. Sebelum periode modern, peradaban Uni Eropa mengembangkan dua prinsip dari klasemen fenomena tirani. Satu, pemahaman atau keluarga understandings, diturunkan dari tulisan Yunani memfokuskan peran karakter dan intelek. Yang pertama, tiran dalam filsafat Yunani. Contoh paling terkenal dari pemahaman Yunani tentang tirani yang dikenal di Renaissance terjadi di Republik Plato. Yang kedua, pemahaman Cicero tentang tirani Kaisar sebagai pelanggan Lus. Yang menjadi bagi bangsa Reina debat Romawi paling signifikan tentang tirani terjadi di akhir Republik pada periode Panglima Perang Besar. Sejarawan Yunani pada periode itu menyebutkan mereka, hukum perdana Roma memiliki otoritas dari orang-orang Romawi di belakangan dengan demikian berdaulat. Hukum adalah ekspresi dan pengalaman sejarah rakyatnya, norma dan proses politiknya. Bab 5. Kemenangan fitur. Pikiran politik Pernard. Francesco Pernard secara umum diakui sebagai tokoh sentral dalam kebudayaan sejarah Barat, sarjana pola dasar penyair Renaissance dan sebagai gerakan untuk mereformasi pendidikan dan mengubah budaya. Yang pertama, politik kebajikan Pernard. Kehidupan dan karir Pernard dan banyak hal mengatur pada pola sastra. Dia berpindah-pindah antara hidup sebagai seorang yang akrab dengan orang-orang gereja yang hebat. Bab 6. Harus orang yang baik berpartisipasi dalam korupsi pemerintah. Pernard tentang kehidupan soliter. Keterlibatan Pernard dalam politik
Trecello, Italia yang sering menjadi subjek kritik oleh pembaca, kemudian dari karyanya efeknya, oleh keturunannya yang sangat opini, bagus yang dia cari dengan penuh semangat, dan tidak hanya inversi sastra Bernard dalam kehidupan politik pada zamannya. Yang berikut, beberapa kata pertama tentang proyek yang jauh lebih dari radikal konteks teks pada masa daripada yang umumnya dihargai. Kehidupan yang dijalani oleh laki-laki soliter dan konsepsi Bernard adalah kehidupan yang khusus untuk studi literatur. Mengantisipasi tema makiannya nanti, di Innogratia Sub Ipsus menemparkan model moral dan pengembangan diri intelektual yang menolak etos skolatisisme, yang terakhir baginya merupakan bentuk pendidikan yang korup, hanya pelatihan pro-profesional berorientasi pada kekuasaan dan menghasilkan uang dan mentransfikan keahlian tanpa perhatian untuk karakter moral. Skolatisisme berfokus pada pemecahan masalah dan konteks tertentu. Sekian presentasi saya.